Kita sering melihat para buruh yang demo minta naik gaji dengan alasan buruh belum bisa hidup layak. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ini termasuk dikejar dunia? Hidup layak, apa takarannya? Apa standarisasi hidup layak? Wahai para buruh yang demonstrasi, Anda tahu standar layak? Kalau Anda tidak tahu, berarti omong kosong ingin hidup standar layak. Anda tidak tahu standarisasi layak. Kok berani mengklaim hidup kami tidak layak? Apa standarnya hidup layak itu? Punya rumah satu gitu standarnya, udah layak? Banyak orang punya rumah satu merasa hidupnya juga tidak layak. Punya kendaraan satu sudah layak. Banyak orang punya kendaraan satu yang merasa hidupnya tidak layak. Punya perusahaan satu sudah layak. Banyak orang punya perusahaan satu merasa hidupnya belum layak. Yang layak itu gimana sih? Yang layak itu adalah qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya ingin mendidik diri saya ingin mendidik saudara-saudari saya kaum muslim dan muslimat. Saya mendidik dengan cara begini. Yang kita butuhkan sebenarnya hidup itu tidak banyak. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Yang kita butuhkan tidak banyak. Yang banyak itu yang kita mau. Banyak maunya, bukan banyak butuhnya. Soal butuh berarti untuk kehidupan dunia. Kalau untuk kehidupan dunia, kaya miskin Allah bagi rata. Soal butuh sama. Karena ini kebutuhan manusia. Dan tidak adil kalau Allah pandang-pandang bulu. Karena ini kebutuhan hidup. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata. Sehingga si kaya dapat seperti si miskin dapat seperti si kaya. Tapi dalam level kebutuhan hidup, antum butuh nasi berapa piring sehari? Berapa piring? 3, kebanyakan Pak. Tanya ahli kesehatan, 3 piring sehari kebanyakan. Mana dokter di sini? Ada dokter di sini? Ada ahli herbal di sini? 3 piring sehari kebanyakan. Antum hanya butuh 1 piring setengah. Satunya di siang hari, setengahnya sebelum maghrib. Untuk mendapatkan kebutuhan hidup 1 piring setengah sehari, kaya miskin Allah bagi rata. Betul tidak? Betul tidak? Kalau antum sudah makan 3 piring sehari, antum lebih kaya tuh, sudah kaya itu. Karena kebutuhan antum cuma 1,5 piring. Antum sudah kaya. Saking kayanya dapat 3 piring. Saking 3 piringnya sakit terus. Pagi makan nasi, ikan asin. Siang nasi lagi, lauk pauk. Malam nasi lagi. Tidur sebelum tidur sate lagi. Saking kayanya sakit. Karena Anda masukkan ke dalam tubuh kadar yang lebih daripada kebutuhan tubuh. Yang lebih itu tidak ada manfaat. Yang lebih itu mudarat. Namun yang makan 3 piring sehari merasa miskin terus. Merasa kebutuhannya tidak tercapai terus. Padahal sudah lebih dari kebutuhan. Bisa memahami ini? Sangat mudah? Sangat mudah. Sekaya apapun dia tidak akan bisa makan sehari 100 piring. Bisa? Nggak bisa Pak. Sekaya apapun dia tidak bisa makan sate 20 bungkus. Nggak bisa. Tetap 1 bungkus seperti orang miskin. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata karena Allah Maha Adil. Semua manusia butuh garam, kaya miskin sama. Semua manusia butuh air, kaya miskin sama. Semua manusia butuh sehat, kaya miskin sama.
Kita butuh sehat? Butuh sehat. Kaya miskin Allah bagi rata. Soal kesehatan sama. Ini dia, Pak. Ini kesehatan dunia ada di sini. Kesehatan dunia ada di air ini, rahasianya ada di air ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan manusia, kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Berarti kesehatan manusia kuncinya ada pada air putih ini. Yang pandai memerangi air putih untuk kesehatan, dia akan sehat. Tanya ahli herbal, bukan bagian saya itu. Air putih bagi tubuh bagaikan oli bagi mesin mobil. Maka rajin-rajin ganti oli supaya mesinnya sehat. Yang pemalas ganti oli itu mesinnya ngadat sana ngadat sini. Dan ternyata untuk kesehatan Allah bagi rata. Siapa bilang hidup sehat itu mahal? Bohong. Kalau mahal Allah tidak adil. Karena kesehatan milik kebutuhan semua manusia. Kalau Allah hanya berikan kepada orang kaya, berarti Allah tidak adil. Karena kesehatan itu kebutuhan seluruh manusia. Setiap yang namanya kebutuhan Allah bagi rata. Setiap yang namanya kebutuhan Allah bagi apa? Rata. Antara kaya dan miskin sama. Manusia butuh istri, sama kaya dengan miskin. Manusia butuh anak, sama si kaya dengan miskin. Manusia butuh pakaian, sama si kaya dengan miskin. Satu hari cuma butuh 1 lembar pakaian. Atas 1 lembar bagian bawah. 1 hari, butuhnya segitu. Sama, orang miskin juga 1 lembar 1 hari. Nggak akan mungkin dia kaya itu sekali pakai 20 baju. Nggak mungkin. Dia butuhnya 1 hari sama satu baju. Antum hidup punya baju cuma 7 lembar. Cukup? Cukup. Sekarang berapa baju antum di rumah? Berapa lembar? 25? Sudah lebih 18 dari kebutuhan. Kenapa hidup merasa miskin? Jadi tidak ada yang namanya standarisasi layak, itu nggak ada. Para sahabat hidup penuh dengan kemiskinan. Tidak ada yang mengatakan kami itu tidak layak wahai Rasul. Abu Hurairah hidup di emperan masjid. Abu Hurairah hidup di mana? Emperan masjid. Nggak pernah mengatakan kepada Rasul, nggak layak saya rasanya tidur di emperan masjid setiap hari. Nggak ada. Yang layak itu adalah qanaah. Seberapa yang Allah berikan, maka kita qanaah, kita akan mencapai kelayakan. Dan ketahuilah yang kita butuhkan sedikit, yang banyak itu yang kita inginkan. Kalau kita pandai melihat kebutuhan, kita tidak akan pernah mengeluhkan kekurangan. Namun kita selalu memperhatikan keinginan, disitulah kita selalu merasa hidup dipenuhi kefakiran. Bisa difahami? Ya. Anda butuh kendaraan. Oke, butuh kendaraan. Tapi saya nggak punya kendaraan. Tuh bisa angkot. Anda butuh kan? Tuh ada angkot. Ada motor dinas, plat merah. Nggak ada masalah. Putuskan urat gengsi. Kalau kita pandai melihat kebutuhan hidup, kita pasti melihat kita punya kebutuhan hidup lengkap. Tanpa kurang. Tapi kalau yang kita pikirkan selalu keinginan untuk memiliki ini dan itu, pada saat itulah kemiskinan selalu ada di depan pelupuk mata. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan pandang ke atas. Selalulah pandang ke bawah. Anda akan merasa kaya. Wallahu a'lam.